Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arjukna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Tahafut al-Falasifah atau inkoherensi para filsuf atau kerancuan pikiran para filsuf. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, atau Abu Hamid Al-Ghazali. Kita lanjut langsung ke masalah awal ya, atau masalah pertama yang dibahas langsung oleh Imam Al-Ghazali di masalah awal ini. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun fi ibtali qaulihim bikidamil alam. Tafsilul mazhabu ikhtalafatil falasifatu fi kidamil alam fallazi istaqarru alaihi ra'yu jamaahirihimul mutaqaddimina wal mutaakhirina al-qawlu bikidamihi wa innahu lam yazal mawjudan ma'allahi ta'ala wa ma'lulan lahu wa musawaqan lahu ghairu mutaakhiri anhu bizzamani musawaqatal ma'luli lil illati wa musaqatan nuris lisyamsi wa in taqaddamal bari alaihi kataqaddumal illata alal ma'luli wa huwa taqadduma bil zati wa rutbati la bizamani. Jadi masalah pertama yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali yaitu fi ibtali qaulihim biqidamil alam. Fi ibtali qaulihim biqidamil alam, atau penolakan pendapat ataupun ucapan para filsuf yang menyebutkan bahwa alam ini eternity atau ada sejak semula begitu. Jadi para filsuf memandang bahwa alam ini ada sejak semula ya, ada sejak awal gitu. Nah, oleh Imam Al-Ghazali nanti dibahas sampai 20 halaman lebih ya ini. Udah sasasiheun ya, tapi ya kita sedikit saja lah. Karena memang untuk menerjemahkan kitab ini juga banyak kata-kata kuno ya, atau kata-kata yang pada zaman itu dengan zaman ini bisa saja mengalami perubahan arti ya atau makna. Tafsilul mazhabi, rincian mazhab ya, atau mazhab ya, rincian mazhab atau uraian tema lah, uraian tema ya. Jadi Imam Al-Ghazali menguraikan dulu tema yang dibahas itu ada latar belakangnya. Ikhtalafatil falasifati, perbedaan ataupun perdebatan yang terjadi di kalangan para filsuf, yaitu fi kidamil alam, tentang eternitasnya alam, atau bahwa alam ini sudah ada sejak semula begitu ya, kidam ya. Fallazi istaqarra alaihi ra'yu, dan hampir semua para filsuf atau sudah menetapkan ya, fallazi istaqarra, sudah ditetapkan alaihi, tentangnya, ra'yu, oleh pandangan jamaahirihimul mutaqaddimina, para filsuf mutaqaddimin atau terdahulu kuno ya, wal mutaakhirina, dan filsuf yang paling akhir atau mutaakhir itu lebih lebih akhir ya, atau mungkin ini yang sejaman dengan Imam Al-Ghazali. Kalau kita mengatakannya saat ini mungkin filsuf yang sudah modern ya. Al-Qawlu mengatakan ya, jadi para filsuf itu
baik yang mutakodimin atau filsuf jadul, filsuf kuno, maupun wa mutaakhirina atau filsuf kontemporer ya, mengatakan al-qaulu bikidamihi, tentang eternitasnya atau kidamnya alam, atau tentang bahwa alam ini sudah ada sejak semula. Wa innahu lam yazal, dan sesungguhnya ya, pandangan-pandangan itu lam yazal, tidak menghapus ya, maujud ma'allahi, dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi pandangan antara filsuf yang menyebutkan bahwa alam ini kidam, atau alam ini eternity, atau eternitas, atau eternal lah ya. Alam ini eternal, sudah ada sejak semula, karena didasarkan atas alasan bahwa kehadiran alam ini maujudan ya, kehadiran alam ini ma'allahi ta'ala, ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa ma'lulan lahu wa musawakon, alasan-alasan atau seperti halnya sebab akibat ya, sebab dan akibat. Sebab dan akibat itu kalau kata para filsuf ya sejajar ya, atau begini, bahwa keberadaan itu adanya bersamaan begitulah. Jadi antara sebab dengan akibat itu adanya bersamaan ya. Padahal kalau misalkan kita merunut kepada waktu ya, sebab dan akibat, tentu saja akan lebih awal adanya sebab kan. Mungkin dalam waktu yang bersamaan ya, kemudian muncul sebab dan akibat. Makanya Imam Al-Ghazali memandang bahwa pandangan seperti ini memang rancu ya. Mestinya kan sebab dulu kemudian muncul akibat. Tapi kalau kata para filsuf, wa ma'lulan lahu wa musawaqan lahu ghairu mutaakhiri anhu bizamani. Jadi antara sebab dan akibat itu adalah sesuatu yang melekat ya, yang melekat atau yang saling bersamaan ya. Kemudian tidak ada akhirnya dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi ghairu mutaakhirin anhu bizamani, tidak dipengaruhi oleh waktu atau tidak dipengaruhi oleh perbedaan urutan waktu. Padahal meskipun itu sekian detik ya, tetap saja akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan ya kalau dalam fisika. Ya makanya Imam Al-Ghazali mengupas ini juga, karena di sini para filsuf memandang bahwa adanya alam ini ya, wa innahu lam yazal mawujudan ma'allahi ta'ala, bahwa adanya alam ini katanya bersamaan dengan eksistensi Allah itu. Wa ma'lulan lahu wa musawaqo lahu ghairu mutaakhirin anhu bizamani. Jadi sebab dan akibat itu tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh waktu. Padahal kalau kita berpikir jernih ya, sebab dan akibat tentu lebih awal dulu sebab dibanding dengan akibat. Tapi ya mungkin karena di zaman itu hukum-hukum fisika juga belum sepenuhnya ditemukan kan, walaupun sudah ada ya. Ya karena memang sangat kompleks sekali alam semesta ini. Pengetahuan ini sangat kompleks sehingga pemahaman para filsuf itu tetap saja sangat terbatas, meskipun mereka memiliki kecerdasan yang betul-betul hebat, tentu saja untuk menguasai berbagai macam bidang keilmuan ya, meskipun misalkan seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi termasuk Imam Al-Ghazali ini polimath, namun tetap karena kita ada di posisi makhluk, ulama-ulama atau para filsuf ini dari posisi makhluk, tetap saja memiliki keterbatasan untuk memahami semua realitas yang ada di semesta ini. Makanya para filsuf itu ada yang mengatakan bahwa sebab dan akibat itu tidak dipengaruhi oleh urutan waktu, padahal antara sebab dan akibat ya itu tetap sebablah yang lebih dulu, akibat belakangan kan begitu ya. Kemudian Musa wa kotal ma'luli lil illati wa Musa kotal nurus samsi. Nah ini
para filsuf mengajukan alasan lagi bahwa hubungan atau keterikatan atau kebersamaan sebab dan akibat ini serupa dengan adanya cahaya dengan matahari ya. Cahaya dengan matahari atau matahari dengan cahaya itu mana dulu yang lebih ada. Tapi kata para filsuf tentu saja eksistensi antara matahari dengan cahaya itu adanya itu bersamaan ya. Meskipun sebetulnya kan munculnya cahaya itu disebabkan oleh adanya ledakan-ledakan ya, kalau tidak salah helium dan hidrogen di matahari itu ya. Kalau tidak ada sebab itu kemungkinan mual ada cahaya ya. Tapi para filsuf itu menyakompet daunkan ya, kalau bahasa Sunda nama menyamakan bahwa eksis adanya cahaya dengan matahari itu sesuatu yang memang bersamaan. Tidak mungkin ada cahaya tanpa ada matahari, atau adanya matahari ini dibuktikan oleh adanya cahaya. Nah, jadi secara khusus sebetulnya para filsuf ini ingin mengatakan bahwa eksistensi adanya Allah ini bersamaan dengan adanya alam, karena memang tanpa kehadiran alam semesta ya, mungkin bagi makhluk seperti kita sulit untuk membuktikan adanya Allah ya. Makanya adalah alam semesta. Tetapi memang dalam hal ini Imam Al-Ghazali tetap pada pandangannya bahwa alam itu hudus ya. Alam itu hudus artinya alam itu diciptakan atau ada belakangan, atau kalau dalam bahasa iya nama hudus itu ya enggal gitu ya. Jadi tidak ada sejak dulu, tetapi memang dicipta. Karena dicipta maka keberadaan alam semesta ini memang hudus atau belakangan ya. Dan ini memang apa yang dikatakan oleh para mutakalimun zaman dulu ya, para kaum teolog itu sesuai dengan apa yang 50 tahun lalu ya, kalau tidak salah mungkin 60 tahun lalu lah, ditemukan adanya ledakan dahsyat atau teori Big Bang yang menyebutkan awal mula adanya alam semesta ini. Jadi kalau di Big Bang kan yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, bahwa alam semesta ini bermula dari sebuah ledakan yang dahsyat, dan setelah dihitung sejak terjadinya ledakan dahsyat ini sudah berusia 13,5 miliar tahun. Jadi usia alam semesta ini itu oleh ahli fisika dan astronomi itu sudah dihitung sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu ya. Jadi kelahiran alam semesta ini sudah sejak 13,5 miliar tahun. Nah, artinya bahwa ketika memiliki usia ini, maka otomatis bahwa alam semesta ini memang diciptakan, atau adanya itu lebih belakangan atau lebih hudus dibandingkan dengan adanya pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tapi para filsuf memang memiliki gagasan-gagasan yang selain apa disebut alasan yang lugas ya atau denotatif, juga memang memiliki alasan-alasan kiasan atau konotatif. Nah, alasan-alasan kiasan dan alasan konotatif inilah yang sebetulnya oleh Imam Al-Ghazali disinggung ya, karena memang di dalam pengetahuan yang sifatnya matematis, kata Imam Al-Ghazali, ya tidak boleh kita bersembunyi di balik kata-kata, apalagi menggunakan istilah-istilah yang konotatif. Dan pada akhirnya sebetulnya manusia-manusia atau para filsuf yang mengedepankan, kalau kata Imam Al-Ghazali mah handasiyatun hisabiyatun, geometris, astronomis, dan matematis, tetap saja ketika membahas hal-hal metafisik atau hal-hal yang ada di luar jangkauan akalnya itu, banyak yang mengatakan bahwa ini mah di luar jangkauan kita. Nah, tetapi pada sisi lain mereka telah mengemukakan pandangan-pandangan yang memang ada kaitannya dengan metafisik, seperti kehadiran alam semesta di masa lampau memang tidak bisa kita
tidak bisa kita tidak bisa kita hitung kan, tidak bisa kita hitung, kemudian tidak tidak bisa kita prediksi, apalagi di zaman itu alat-alat untuk eh, apa me- membuktikan ya eksistensi alam di masa lalu itu sangat terbatas sekali. Beda mungkin dengan zaman ini, makanya Stephen Hawking mengemukakan teori Big Bang juga, karena alam itu memang ada permulaannya. Ya kendati demikian kan Big Bang itu ledakan dahsyat ini meski sudah sebetulnya dibahas kan di dalam Al-Qur'an, ada dalil kana tarotkon bahwa awal mulanya langit dan bumi ini bersatu kemudian dipisahkan ya, ya melalui ledakan dahsyat. Namun tentu saja bahwa yang namanya para saintis ya, apalagi saintis modern, teori Big Bang ini oleh Hawking ya tentu tidak dimaksudkan untuk membuktikan adanya pencipta ya, karena pandangan-pandangan saintis saat ini kan lebih lebih ke ateis kan. Mereka itu hanya ingin membuktikan saja bahwa alam semesta itu memang ada awalnya begitu. Meskipun saat ini mau kelompok teolog ya dengan saintis-saintis yang menganut agama, menganut keyakinan atau menganut suatu agama, teori Big Bang ini dengan keyakinan sudah mulai dikompromikan lah ya, atau didamaikan ya, karena memang mesti begitulah bahwa ilmu pengetahuan dengan agama itu mesti tetap didamaikan. Artinya didamaikan itu tidak boleh saling bertolak belakang ya, atau saling patukang tonggong atau saling patojanya takut, tapi bersamaan itu artinya begini, tidak boleh ada yang saling mendominasi kan. Kalau misalkan dominasi agama terhadap pengetahuan, itu dikhawatirkan terjadi seperti yang pernah dialami oleh Eropa selama abad ke-8 kan, atau Dark Ages, karena dominasi gereja itu lebih kuat ya terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan, maka banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dihukum kan, kemudian dianggap bid'ah, sesat, karena memang berseberangan dengan apa yang dianggap sebagai dogma saat itu. Nah makanya di zaman ini konvergensi antara ilmu pengetahuan dengan agama itu mesti sejalan, tidak boleh ada yang saling mendominasi ya. Ya kalau misalnya ilmu pengetahuan yang mendominasi agama ya, nanti kemungkinan ya segala sesuatu itu mesti dirasionalkan, atau segala sesuatu itu mesti kudu asup akal, kudu kaharti ku akal. Sama halnya dengan kelompok Mu'tazilah kan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal itu akan ditinggalkan ya. Akan ditinggalkan, apalagi hal-hal yang memang belum kita alami ya, seperti pembahasan tentang surga dan neraka ya. Ketika hal-hal tersebut mesti dirasionalkan ya, kemungkinan karena belum dialami ya akan ditinggalkan. Makanya ilmu pengetahuan dengan agama itu mesti sejalan, tidak boleh ada yang saling mendominasi, kemudian tidak boleh juga dipisahkan ya. Ya kalau dipisahkan kan nanti istilah nate tetap bakal pasea we nya begitu kalau dipisah itu. Atau misalnya sewang-sewangan atau masing-masing saja jalannya, ya kita tidak bisa begitu ya, kecuali kalau misalkan kelompok tertentu seperti ateis ya, itu mah nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kita sebagai umat beragama tetap mesti mendamaikan antara ilmu dengan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan umum lah di kita mah dengan agama itu mesti sejalan, tidak boleh saling mendominasi. Nah karena di sini terjadi dominasi akal ya terhadap wahyu, maka kata Imam Al-Ghazali itu tetap akan terjadi yang namanya tahafut atau kerancuan. Seperti halnya ini, ketika para filsuf mengatakan bahwa
lam yazal mawujudan ma'allahi ta'ala wa ma'lulan lahu wa musawaqan lahu ghairu mutaakhiri anhu bizzamani. Jadi adanya sebab dan akibat itu tidak didasarkan atas urutan waktu ya. Padahal kan meskipun sekian detik saja tetap saja bahwa sebab itu lebih awal dibanding dengan akibat. Apalagi kalau misalnya misalnya akibat yang terjadinya itu dalam waktu yang lama ya. Jadi tapi memang pandangan ini nih, pandangan ketika Terapisub mengatakan wa ma'lulan lahu wa musawaqan lahu ghairu mutaakhiri anhu bizamani musawaqatal ma'luli lil illati wa musawaqatan nuri lisyamsi. Nah, ini sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa sebab dan akibat itu tidak terpasung oleh urutan waktu ya, atau seperti halnya adanya matahari dengan cahaya dalam waktu yang bersamaan ya. Ini sebetulnya bertolak belakang ya dengan teori yang dikemukakan oleh Einstein atau tentang relativitas waktu ya. Relativitas waktu yang dikemukakan oleh Einstein yang jelas bahwa yang namanya waktu, sebab akibat, kemudian ruang dan waktu itu tetap ada hitungannya ya, ada hitungannya, atau kalau ima ada intervalnya, ada jeda yang memang tidak bisa kita tidak bisa kita ketahui, tetapi di situ ada ya. Apalagi kalau misalnya saat ini hitungan waktu, kalau dulu mungkin jam ya dengan menit, saat ini kan hitungan waktu itu bisa sekian second, kemudian mili, detik dan lain sebagainya lah. Hitungan waktu ya, hitungan waktu yang paling kecil pun itu sudah ada. Karena ternyata ketika semakin pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, itu justru akan semakin kita itu memasuki ke hal-hal yang paling detail ya, paling detail. Dulu mungkin kita menyangka bahwa hal yang paling kecil atau pembentuk apapun di semesta ini adalah atom. Tetapi saat ini atom itu ternyata sudah dipecah-pecah ya, menjadi ada elektron dengan inti atom kan. Kemudian inti atomnya pun ada neutron, ada proton. Kemudian saat ini sudah dipecah lagi menjadi kuark ya, dengan tentu saja ukuran yang sangat kecil ya. Jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali memang tidak asal-asalan ya ketika mengkritisi para filsuf yang mengatakan bahwa kidamil alam, bahwa alam ini eternal atau ada sejak awal ya, atau mungkin kalau di bahasa lugaskannya, adanya alam ini dengan adanya Tuhan atau dengan pencipta itu ada bersamaan. Tapi kan itu memang mustahil juga kan. Mustahilnya itu adalah bahwa mana mungkin sebab ya, yang namanya sebab itu pasti lebih dulu. Mual mungkin sebab dan akibat, kata Imam Al-Ghazali, itu akan muncul dalam waktu yang bersamaan. Tetap mesti ada jeda ya. Apalagi kalau kita menghubungkannya dengan teori-teori fisika saat ini ya. Nah, jadi hubungan antara sebab dan akibat itu katanya jadi tidak ada jeda ya, atau tidak ada urutan waktu. Nah, ini hal yang saat ini sudah diteliti, itu pendapat seperti ini memang tidak tepat ya saat ini ya. Kalau dulu mungkin para filsuf karena keterbatasan alat-alat yang digunakan memandang bahwa sebab dan akibat itu memang seolah-olah ada dalam waktu yang bersamaan atau tidak ditentukan oleh urutan waktu. Ya kalau misalnya mau jujur, sebetulnya di dalam pelafalan pun itu kan memang dalam pelafalan saja kita menyebutnya sebab akibat ya, atau di sini ma'lulan lahu wa musawaqalah ya. Jadi sebab dulu kemudian akibat, tidak akibat sebab ya. Itu dalam penyebutan pun sudah nampak bahwa sebab itu lebih dulu dibanding dengan akibat.
Itu hanya dalam hal pelafalan ya, apalagi dalam hal yang lebih subtil ya, atau hal yang lebih yang lebih nyata dalam kehidupan. Misalnya kita itu ada di dunia saja itu sebagai akibat ya, akibat dari sebab, kan sebabnya ya dalam hal ini mungkin adanya pernikahan ayah dan ibu kita ya. Jadi namun meskipun demikian ya, kita memang tidak sepenuhnya mesti langsung menyesatkan para filsuf itu ya. Para filsuf itu kan hanya mengajukan hipotesa ya. Kata Imam Al-Ghazali juga kan mereka itu mengajukan hipotesa bahwa kosmologi di zaman itu seperti ini ya. Mungkin ketika dipadukan atau lamun nama disandingkan dengan kosmologi saat ini, apa yang dipandang oleh mereka mungkin cukup tertinggal, tetapi perlu diingat bahwa mereka ya para filsuf muslim di zaman itu di abad pertengahan sama sekali tidak melenyapkan atau menghilangkan Tuhan. Berbeda dengan saat ini ya, kalau saat ini kosmologi yang dibangun oleh manusia-manusia modern itu lebih ngegugulung karena alamnya, lebih ngegugulung, lebih memfokuskan pada alamnya, kemudian ini dinyahkan masalah ketuhanannya atau masalah teologinya, karena mungkin para filsuf modern, terutama filsuf saintis modern, terutama saintis yang ada di Eropa dan Amerika, mereka mungkin mengalami trauma di masa lalu karena banyak sekali saintis-saintis yang di era abad ke-8 itu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ya, dengan banyaknya dikeluarkan aturan yang mengkungkung kemudian memenjarakan pikiran-pikiran para filsuf itu, para saintis ya, sehingga muncullah yang namanya era Aufklärung kan, kemudian Renaissance ya, atau era pencerahan ya, karena memang di latar belakangi itu. Makanya sikap atau dampak traumatik masa lalu itu sampai saat ini kacanak ya, nepika sampai bahwa saat ini seolah-olah pengetahuan ilmu pengetahuan, kemajuan dan teknologi oleh sebuah kelompok itu dipisah, tetap disekulerkan atau dipisah ya, karena memang mereka memandang ketika ilmu pengetahuan dengan agama digabungkan atau dikonvergensikan, mereka takut justru agamalah yang akan mendominasi, meskipun sebetulnya memang bahwa yang namanya ilmu pengetahuan ini bersifat bebas nilai ya. Artinya bebas nilai itu misalkan begini, ketika Stephen Hawking mengemukakan teori Big Bang ya, mengemukakan teori Big Bang, kehadiran Big Bang ini bagi saintis seperti Hawking tidak dimaksudkan untuk membuktikan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan ya, tapi memang mereka itu murni untuk penelitian saja. Nah, berbeda dengan para filsuf abad pertengahan ya, apalagi filsuf muslim, kendati mereka mencoba mengemukakan hipotesa yang kadang-kadang ya bertolak belakang dengan, atau tidak sejalan lah, bukan bertolak belakang, tidak sejalan dengan akidah yang dipegang oleh masyarakat saat itu, tapi mereka tetap memandang bahwa ini disebutkan ya, wa in taqaddamal bahri alaihi kataqaddumal illata alal ma'luli wa huwa taqadduma bil zati wa ritbatin la bizamani. Jadi mereka itu tetap mengemukakan bahwa penyebab ya, meskipun begini, meskipun adanya alam ini bersamaan ya dengan adanya pencipta, para filsuf muslim zaman itu abad pertengahan tetap memandang bahwa penyebabnya itu Allah. Penyebabnya itu Allah. Jadi tidak menghilangkan
Tuhannya. Kalau meskipun filsuf Muslim itu agak-agak nyeleneh, mereka tetap setidaknya memandang bahwa meskipun adanya sebab dan akibat ini tidak ditentukan oleh urutan waktu, adanya alam ini sudah ada sejak semula, sejak Tuhan ini ada, tetapi mereka tidak tetap memposisikan bahwa alam ini tetap diciptakan, ya, tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wahukia, dan dihikayatkan atau dikisahkan an Aflatuni, dari Plato, ya. Tapi kalau saya di sini lebih, karena ini membahas tentang kidamul alam, Aflatuni itu lebih tepatnya sih Platonis, ya. Bukan Platonis, ya Pak, Plotinus. Lebih tepatnya Plotinus, ya. Wahukia, dan dikisahkan an Aflatuni, kita Plato sajalah. Karena di terjemahan banyak kitab itu, ya, kalau membahas Plato pasti menamainya Aplatuni. Mungkin saat itu ya bisa saja kan, padahal maksud nama Plotinus kan, Aplatuni teh. Tapi kita Plato sajalah supaya sepakat dengan yang lain, ya. Wahukia, dan dikisahkan an Aplatuni, dari Plato, ya. Mana dari Plato mana sih? Oh ini, ulangi. Wahukia, dan dikisahkan an Aplatuni dari Plato, annahu, sesungguhnya dia kola mengatakan, al alamu, alam itu, ya, mukawan itu eksistensinya, ya, eksistensinya itu, mukawanun itu apa ya, eternal lah, eternal. Jadi sudah ada sejak semula, ya. Wa muhdasun, dan temporal, ya. Jadi begini terjemahan bebasnya. Plato mengatakan bahwa adanya alam ini bisa saja, ya, bisa saja mukawanun atau eternal, ya, wa muhdasun atau temporal. Temporal itu adanya dicipta lah, atau adanya lebih terbelakang atau lebih belakangan. Summa minhum min awali kalamahu wa bi ayakuna hudusul alami mu'taqidan lahu. Summa minhum, kemudian di antara para filsuf, min awali, ya, man awala ya, gimana ini, ya. Summa minhum man awala kalamahu wa abba ayakuna hudusul alami mu'taqidan lahu. Terjemahannya, summa, kemudian, minhum, di antara para filsuf, man awala, man itu siapapun, awala yang gimana ini, man awala kalamahu, yang mengawali ucapannya, wa abba ayyakuna hudusul alami, dan yang menyebutkan ayyakuna hudusul alami, alam ini hudus, ya, mu'taqidan, berdasarkan i'tikadnya, lahu, yang mereka kemukakan. Jadi begini, maksud di dalam kalimat ini bahwa pandangan Plato, ya, tentang adanya alam ini eternal atau temporal, itu sama halnya dengan para filsuf yang mengatakan bahwa ucapan-ucapan yang awal, ya, kemudian dengan eksistensi alam ini, ya, eksistensi alam ini masuk ke dalam ranah akidah, begitu, atau masuk ke dalam keyakinan, atau masuk ke dalam ranah akidah. Itu kata Plato, ya. Tapi di sini oleh Imam Al-Ghazali juga ditafsirkan. Sebentar, kita ini agak rancu juga, ya, terjemahannya. Saya ambil ini nih, supaya pas, supaya tepat.
masih summa minhum man awala kalamuhu wa aba ayyakuna hudusul alami mutakidan lahu. Bisa diartikan gimana ya supaya tepat. Oh gini ya, sebentar. Wahukia an Aplatoni annahu qala, dihikayatkan Plato itu mengatakan al-alamu, alam ini mukawwanun, bisa saja eternal ya, bisa saja eternal atau apa ini, wa muhdasun atau temporal. Summa minhum, kemudian para filsuf itu ya, para filsuf atau sebagian para filsuf itu man awala kalamahu wa aba ayyakuna hudusul alami mu'taqidan lahu, memandang bahwa Plato itu ya, Plato itu seolah-olah mengatakan bahwa alam ini hudus, alam ini kidam ya. Jadi bahasa ini nama para filsuf itu mengatasnamakan bahwa yang mengatakan alam ini kidam ya, yang namanya alam ini kidam yaitu Plato. Padahal Plato itu tidak begitu ya. Kata Plato, al-alamu mukawwanun wa muhdasun. Alam ini bisa saja ya, bisa saja eternal atau kidam ya, ada sejak dulu, atau wa muhdasun ya, atau bisa saja alam ini memang sifatnya temporal ya. Nah, jadi kemudian kemudian minhum, di antara para filsuf itu, man awala kalamahu, ada yang mengutip ya, mengutip atau menginterpretasi waba ayyakuna hudusul alami, tentang aba itu apa ya, oh begini, summa minhum man awala kalamahu wa aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Summa minhum, kemudian para filsuf itu, man awala kalamahu, ada yang mengatakan ya, waba ayyakuna hudusul alami mu'taqidan lahu, bahwa mereka menolak tentang hudusnya alam itu seolah-olah bahwa ini teh pendapat Plato. Nah, begitu. Jadi para filsuf itu mengatakan bahwa alam ini tidak kudus ya, alam ini tidak kudus ini seolah-olah bahwa ucapan itu dikemukakan oleh Plato, padahal Plato itu mengatakan al-alamu mukawwanun wa muhdasun. Alam itu kemungkinan eternal atau kemungkinan temporal. Jadi dalam hal ini netral ya. Jadi tidak mengatakan alam ini kidam ataupun memang, tapi bisa saja kata Plato, bukan Imam Plato ya. Kata Plato, bisa saja alam ini teh memang eternal atau memang juga temporal ya, atau ada belakangan. Nah, begitu. Jadi kemudian para filsuf memberikan interpretasi terhadap pandangan Plato ini seolah-olah bahwa Plato ini tidak mengakui tentang alam semesta yang temporal ya. Nah, jadi begini, summa minhum, kemudian di antara para filsuf, man awala kalimahu, ada yang mengawali mengucapkan wa aba, dan tidak ayakuna, tidak ada kaitannya atau tidak ada hudusul alami mu'taqidan lahu, bahwa alam ini tidak hudus, itu adalah keyakinan Plato, atau bukan disandingkan, disandarkan bahwa
pandangan-pandangan para filsuf itu kepada asumsi yang seolah-olah mereka itu mengatakan bahwa ini adalah ucapan Plato. Padahal Plato mengatakan bahwa alam ini bisa saja eternal atau bisa saja temporal ya. Atau kalau dalam bahasa Al-Ghazali, al-alamu mukawwanun wa muhdasun. Peliknya menerjemahkannya memang wazahaba jalinusa fi akhiri umrihi fil kitabi allazi sammahu ma yataqiduhu jalinusu ro'yan. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada seorang filsuf ya namanya Jalinus. Jalinus itu kalau di bahasa kita kan Galen ya, Galen. Jalinus ya wazahaba, dan kita pandang atau kita lihat ya atau kita jelaskan juga Jalinusa, Jalinus ya atau Galen, bukan Jalinus. Galen ya. Galen itu salah seorang filsuf Yunani abad ke berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi Galen itu adalah salah seorang filsuf Yunani abad kedua Masehi, tapi dia selain filsuf juga memiliki profesi sebagai dokter ya. Sebagai dokter dia yang mengemukakan tentang teleologi ya. Teleologi itu bahwa alam semesta ini diciptakan dengan tujuan begitulah. Jadi alam semesta ini diciptakan tentu saja memiliki tujuan. Kemudian adanya ketertataan antara jagat gede dengan jagat alit atau semesta dengan manusia. Kemudian Galen juga yang mengemukakan bahwa di dalam tubuh manusia ini terdapat 4 unsur yang saling mengikat, yaitu tanah, kemudian air, udara, dan api. Itu kalau di film si Eng ya, Avatar. Jadi Galen itu seorang filsuf Yunani di bidang kedokteran, sebetulnya kajiannya itu yang mengemukakan pertama tentang teleologi ya, bukan teologi, teleologi. Teleologi itu mengatakan bahwa alam semesta ini dibuat atau diciptakan atau adanya ini memang memiliki tujuan. Yang kedua, Galen itu mengemukakan pandangan bahwa manusia itu ya memiliki hubungan yang sangat erat dengan jagat gede ya atau alam semesta. Yang ketiga, Galen mengatakan bahwa semesta ini atau manusia lah, jangan semesta. Manusia ini memiliki 4 unsur yang saling terikat, yaitu unsur air, api, tanah, dan udara ya. Itu kata Galen. Nah, kemudian Galen itu membuat buku, kata Imam Al-Ghazali, wazahaba Jalinusa, dan mengatakan atau Jalinus atau Galen fi akhiri umrihi, di akhir hayatnya, fil kitabi, di dalam bukunya allazi samahu, yang berjudul ma yang takidu najalinusa ro'yan. Apa sih keyakinan atau pandangan jalan gitu ya. Ila tawakufi fi hadhil mas'alah. Nah, di dalam buku Galen ini ya yang berjudul pandangan Galen terhadap mungkin teologi atau hal-hal yang dikemukakan oleh para filsuf di zaman itu ya. Karena di sini di judulnya dikasih judul ma yang takiduhu jalinusa ro'yan. Apa keyakinan Galen terhadap masalah-masalah itu ya, atau pandangan Galen terhadap pandangan-pandangan para filsuf itu. Nah, terhadap pandangan para filsuf saat itu yang mengatakan bahwa alam itu kidam atau kodim atau alam itu eternal, Galen begini, ila tawakufi fi hadhil mas'alah. Galen itu ila tawakufi itu kan diam ya, makanya di bahasa kita ada istilah ketika kita tidak sanggup ya melakukan sesuatu itu akan mengatakan bima tawakuf cenanya. Jadi tawakuf itu berasal dari bahasa Arab ya, artinya diam, mendiamkan lah atau cicingnya atau netral. Ila tawakufi fi hadhil masalah. Jadi Galen itu tawakuf atau diam terhadap masalah ini.
hal itu ya wa innahu dan sesungguhnya galen tula yanril alama tidak mengemukakan apakah alam itu kodim ya au muhdasin atau alam ini hudus atau alam ini temporal. Jadi galen itu tawakuf ya. Ketika ditanya masalah apa sih pandangan Anda, mungkinnya begini kalau saat ini mah pandangan Anda tentang apa yang dikemukakan oleh filsuf mengenai kidamnya alam, kodimnya alam dan hudusnya alam. Galen mengatakan ya, Galen itu bersikap ila tawakufi fi hadhil masalah. Galen itu tawakuf atau diam atau tidak mengomentari apapun terhadap masalah ini. Wa annahu la yadri dan sesungguhnya dia la yadril tidak mengemukakan apapun ya, atau tidak membuka apapun al-alami tentang alam. Bukan begitu ya. Wa annahu dan sesungguhnya Galen la yadri tidak mengemukakan al-alamu qadimun apakah alam itu qadim atau eternal ya, au muhdasin atau alam itu hudus atau temporal. Nah, jadi para filsuf itu ya kata Imam Al-Ghazali banyak yang mencatut ucapan-ucapan Plato dan Galen, padahal Plato tidak mengatakan seperti yang dikemukakan oleh para filsuf tentang kodimnya alam. Plato hanya mengatakan bahwa al-alamu mukawanun wa muhdasun. Alam itu bisa saja ya mukawan atau eternal atau muhdasun. Atau muhdasun itu memiliki sebetulnya mukawan teh bukan eternal ya, mukawan mah ulangi ya, mukawan itu ada berarti dicipta ya. Jadi alam itu dicipta atau memang alam ini hudus. Tidak mengatakan Plato itu bahwa alam ini eternal ya. Summa minhum, kemudian di antara para filsuf lah yang mengatakan bahwa waba ayyakuna hudusul alami mu'taqidalahu. Seolah-olah bahwa ucapan Plato itu mengatakan bahwa alam ini tidak kudus. Padahal Plato mengatakan al-alamu mukawanun wa muhdasun. Alam ini bisa dibuat atau bisa saja hudus. Ya, hudus itu temporal. Termasuk apa yang dikemukakan oleh Galen ya ketika mengatakan bahwa di dalam bukunya Ya'taqiduhu Jalinusa Ro'yan, Galen itu ila tawakufi fi hadhil masalah. Galen lebih diam atau mendiamkan atau tidak menjawab atau tidak memberikan komentar apa-apa terhadap masalah ini. Wa nahu la yadri dan sesungguhnya Galen la yadri tidak mengemukakan apapun ya. Al-alamu qadimun apakah alam itu qadim au muhdasin apakah alam ini kudus atau temporal. Hal ini tentu saja ya dipengaruhi oleh keterbatasan ilmu Galen saat itu tentu saja karena Galen tidak fokus ke bidang astronomi, bidangnya itu adalah kedokteran ya. Tapi oleh para filsuf ada yang dicatut namanya bahwa Galen dan Plato mengatakan alam ini qadim. Aduh, lumayan kayaknya teman-teman, mudah-mudahan tadi ada sedikit penerjemahan yang memang ada pelik gitu. Begitulah ya kitab-kitab klasik itu, karena penerjemahan kitab klasik dengan bahasa-bahasa saat ini bisa saja mesti tepat ya, sama halnya ketika kita membaca naskah Sunda kuno ya, atau naskah Jawa kuno lah, atau naskah Sunda kuno kemudian dibaca saat ini ya. Saya ambil contoh lah, ada kan naskah Amanat Galunggung, itu kan bahasa Sunda Buhun. Ternyata bahasa Sunda Buhun dengan bahasa Sunda yang lebih kontemporer itu sangat jauh sekali ya, beda sekali gitu. Maksud beda sekali teh kelihatan sekali bedanya lah. Apalagi ini kan bahasa Arab ya, meskipun banyak yang sama ya kalau bahasa Arab itu di dalam gramatikanya, tetapi maksud yang dimaksud oleh
oleh manusia saat itu mungkin beda dengan saat ini ya. Itu kan bahasa memang begitu. Jadi memang agak pelik lah untuk menerjemahkan hal-hal yang dimaksud pada saat itu kemudian diartikan saat ini. Bahkan kalau kita membaca buku terjemahan Tahaput pun ya, itu memang banyak kata-kata yang dipadatkan, sebetulnya kata-kata yang kalimat-kalimat yang sebetulnya panjang kalimat itu ya, tetapi di dalam penerjemahan buku tahafut itu, siapa penulisnya saya lupa ya, itu lebih banyak yang dipadatkan ya. Satu kalimat itu misalnya karena mungkin penerjemahannya cukup pelik, maka oleh si penerjemah itu lebih diambil inti-intinya. Inti kalimat ini begini. Ada, tapi memang tidak semuanya. Ya ada kalimat-kalimat yang apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ketika diterjemahkan itu sangat pelik. Bahkan kalau kita membaca kitab tahaput terjemahannya saja ya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetap kita teh mesti betul-betul berpikir naon sih maksudnya gitu kan. Apalagi kalau kita langsung mengambil dari kitabnya kemudian diterjemahkan. Nah, jadi begitu ya. Mesti mesti betul-betul kita nanti fokus di dalam mengkajinya. Nah, yang jelas bahwa pandangan para filsuf yang mengatakan alam itu kodim dibantah oleh Imam Al-Ghazali, dan bantahan Imam Al-Ghazali itu saat ini memang terbukti ya dengan adanya Big Bang. Meskipun Big Bang itu tidak dimaksudkan oleh Hawking untuk menjawab masalah-masalah teologi kan, tetapi kita sebagai manusia yang mengaku sebagai sebagai manusia beragama, tetap kita mesti menjadikan Big Bang itu awal kehadiran alam semesta, dan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi bukti bahwa alam ini tidak kodim ya, melainkan hudus, atau kalau kata Plato mah al alamu mukawwanun wa muhdasun, bahwa alam ini kemungkinan ya diciptakan atau temporal, diciptakan dan hudus ya. Kemudian oleh para filsuf diputarbalikan, seolah-olah Plato mengatakan bahwa alam ini tidak kudus. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya baca atau apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini sudah 1 jam belum? 1 jaman ya. Aduh, ya mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.